Nah, halo teman-teman, selamat siang. Hari Ahad 10 Agustus 2025. Nah, kita lanjutin dulu yang tadi ya, sebelum kita ke bagian berikutnya. Jadi teman-teman, saya kesimpulkan aja yang tadi, karena tadi belum kesimpulan ya. Kapan sebaiknya kita melakukan yang namanya financial Röntgen dan atau financial CT scan ya, atau finansial keuangan. Tahu nggak kapan? Saat kita mencium sesuatu yang tidak baik dalam situasi keuangan kita, gitu loh. Nah, sekarang solusinya adalah bagaimana cara menterapi supaya kita punya indera perasa, indera pengecap bahwa ini situasi keuangan kita ini nggak bagus nih. Cara terapinya bagaimana? Tadi kan udah ronsen CT scan-nya. Nah, setelah didiagnosa ada yang salah nih. Nah, sekarang bagaimana cara menterapinya? Cara mengobatinya supaya kita tidak menderita sakit keuangan. Iyalah, ada keuangan juga ada penyakitnya. Financial disease ya. Overspending, impulsive spending itu termasuk penyakit loh. Penyakit keuangan. Impulsive spending, overspending ya, itu termasuk penyakit gitu. Jangan main-main, jangan dianggap remeh gitu. Nah, sini saya beritahu cara agar kita masuk ke dalam tahap terapi keuangan atau financial therapy ya, adalah setelah kita tahu hasil diagnosa, hasil pemeriksaan CT scan dari keuangan kita. Nah, bagaimana cara kita menterapinya agar minimal kita punya indera perasa, indera pengecap kalau kondisi keuangan kita nih nggak bagus nih situasinya nih. Ya. Yang pertama adalah perbanyak investasi leher ke atas, teman-teman. Pergunakan uang itu lebih banyak untuk leher ke atas. Bukan leher ke bawah, tapi leher ke atas. Ya. Karena dengan satu-satunya itulah kita bisa melakukan terapi keuangan dan tahu kelak kita bisa memiliki indera perasa, indera pengecap dan indera penciuman bahwa situasi keuangan kita nih nggak lagi dalam keadaan baik-baik aja. Begitu teman-teman. Satu-satunya cara adalah dengan investasi leher ke atas, teman-teman. Caranya bagaimana tuh investasi leher ke atas? Cari seminar, cari webinar, cari workshop, cari training ya, cari live talk, cari bootcamp tentang keuangan, teman-teman. Mau yang gratis atau yang berbayar. Walaupun memang harus diakui, yang gratis pun ujung-ujungnya kalau mau lanjut kudu bayar. Itu yang saya alami ketika saya ikut webinar Gretongan Pak Tung Desem Waringin. Gitu. Ujungnya bayar kalau mau advance. Tapi itulah biaya yang harus Anda keluarkan kalau pengen berobat keuangan. Kalau pengen mendapatkan pengecap dan perasa sekaligus penciuman, penglihatan bahwa nih kondisi keuangan kita baik atau tidak. Itu teman-teman. Satu-satunya cara adalah itu, nggak ada yang lain. Satu-satunya cara adalah untuk menumbuhkan investasi
leher ke atas, sadar melek literasi keuangan. Literasi keuangan dimulai dari mana? Dari otak, dari mindset, dari pikiran, teman-teman, dari pola pikir. Kalau kata Om Bagus, ya, dari pola pikir. Pola pikir kita harus dibetulkan dulu. Pola pikir kita terhadap uang itu harus dibetulkan dulu, ya. Memang uang hanya sebuah alat, betul, teman-teman. Ya, uang bukan tujuan, betul. Ya, akan tetapi realita mengatakan semua urusan dalam perkara hidup di dunia ini tuh butuh uang dan harus menggunakan uang. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana caranya? Tetap posisikan uang itu sebagai alat, ya. Yang harus dibetulkan adalah tujuan, outputnya, teman-teman. Yang harus dibetulkan adalah tujuan, teman-teman. Outputnya dibetulin. Outputnya bagaimana? Tujuan kita berteman dengan uang, bersahabat dengan uang, bersaudara dengan uang, berbaik hati dengan uang adalah untuk satu, memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, mewujudkan apa yang kita inginkan, cita-citakan, dan targetkan. Dua itu saja, nggak usah lebih. Ya, itu teman-teman. Nah, satu-satunya cara adalah Anda harus ikut investasi leher ke atas. Yang saya selalu bilang, timba ilmu, teman-teman. Timba ilmu. Syukur-syukur ya, uang yang Anda dapat itu digunakan secara ekstravagan untuk hadiri satu mentoring ke mentoring yang lain. Contoh, Anda dapat uang 100 juta. Anda habis 30 juta bahkan lebih untuk ikut tung de semua ringgin misalkan. Sisa berapa? 70 juta. Dapat 100 juta misalkan. Sisa 70 juta atau ya less ya, karena lebih. Oke lah, kita ilustrasikan 30 juta. Anda habis 30 juta untuk acaranya tung de semua ringin misalkan. Ya, yang level yang tier tertinggi platinum. Harga bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung apa acaranya. Kalau yang ultimate banget, yang semuanya ada, ya. Kalau yang ultimate banget, yang semuanya ada, Firewalk, Entrepreneur Matrix, ya, Financial Revolution, Marketing Revolution, Business Revolution, Master Breakthrough, dan sebagainya, dan masih banyak lagi yang lain, ya, itu bisa lebih dari 40 juta, bahkan 50, bahkan pernah sampai 70 juta. Oke, let's say kalau yang ultimate-nya deh. Oke, katakanlah yang ultimate-nya aja deh. Yang ultimate-nya aja bisa 70 juta, 60 atau 70 juta, ya. Oke, baik. Anda baru dapat uang 100 juta. Kalau yang ultimate-nya tung de semua ringin yang ada semua itu tadi, yang ada cuma setahun sekali itu, ya, taruhlah habis sekitar 60 sampai 70 juta rupiah. Oke, baik, ya. Berarti sisa berapa? Sisa 30. Nah, 30-nya ikut lagi. Gitu. Nah, yang 30-nya ikut lagi, pakai lagi, ikut lagi. Gitu. Yang 30 jutanya pakai lagi, ikut lagi. Ikut siapa misalkan? Ikut Coach Ipo Santosa misalkan, yang berbayar. Atau ikut Milioner Bootcamp Mardigu Wowi dan kawan-kawan. Ada Om Haye di situ, Om Helmi Yahya.
ada Pak Sandiaga Uno di situ misalkan. Anda ikut lagi bootcamp Mardigu Wowi misalkan, Bosman Mardigu gitu. Biasanya dia ya semahal-mahalnya 10, 11, 12 lah. Di atas 8 biasanya. Oke. Nah, sisanya ikut lagi siapa? Mary Riana. Ya juga alumni Tung de Semuaringin tuh. Ikut itu. Anda dapat lebih lagi, ikut lagi. Ya. Dapat lagi, ikut lagi. Paling banter, Anda dapat uang 1 miliar, teman-teman. 1 miliar atau 1,28 atau 1,29 miliar rupiah misalkan. Segitulah. Ya. Ikut lagi yang lebih ultimate lagi apa? Tony Robbins. Teman-teman. Tony Robbins itu bisa ribuan dolar. Ribuan dolar itu udah hitungannya ratusan juta rupiah untuk yang tier tertinggi, untuk yang tier tertingginya. Ya. Nah, di situ Anda akan merasakan ultimate-nya. Anda ikut lagi misal Brian Tracy kalau masih ada ya. Brian Tracy setelah Tony Robbins. Ada lagi. Jadi uang Anda dihabiskan secara extravagant untuk leher ke atas. Itu malah lebih top. Dan sekaligus itu juga jalan terapi keuangan, teman-teman. Jalan untuk menyembuhkan sakit keuangan yang kita idap sama-sama, teman-teman. Jadi perbanyak investasi leher ke atas, bukan investasi leher ke bawah, teman-teman. Maka insya Allah kalau uang kita lebih banyak dihabiskan untuk leher ke atas, ya, kita bakal terbuka jalan sembuh kita dari sakit finansial. Oh, ada biawak. Tapi kalau kita sibuk dengan investasi leher ke bawah, mohon maaf, outputnya ujung-ujungnya cuma dibuang ke toilet doang. Mau pilih yang mana? Mau yang bertahan paling lama atau yang bertahan cuma sampai ke WC aja? Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi.